We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Puspita Anggraini, NPM 1911040378 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya poin-poin dari materi statistika pendidikan. Kurang lebihnya ada 14 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang deskriptif statistik. Oke, untuk materi yang pertama yaitu deskriptif statistik. Statistik merupakan sebuah ilmu yang khusus untuk mempelajari tentang bagaimana cara dalam mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, serta berinterpretasi tentang data tersebut. Statistika deskriptif sendiri merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan data atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Untuk contoh dari statistika deskriptif sendiri antara lain yaitu tabel, diagram, grafik, besaran-besaran lain dalam majalah dan koran-koran. Dengan menggunakan statistika deskriptif, berbagai kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan juga rapi serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang didapatkan yang berasal dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan juga kecenderungan suatu gugus data. 1. Penyajian data dalam bentuk grafis. Yang pertama, histogram. Histogram adalah suatu grafik dari distribusi frekuensi dari sebuah variabel. Tampilan histogram pada umumnya berwujud balok. Penyajian data ini terdiri atas dua sumbu utama dengan sudut 900 di mana sebagai abssis sumbu X serta sebagai ordinat Y. Lebar balok akan menunjukkan suatu jarak dari batas kelas interval, sementara untuk tinggi balok akan menunjukkan besarnya frekuensi suatu data. Yang ke B, pie chart. Pie chart atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan diagram kue merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Pada masing-masing sektor bisa menyatakan besarnya persentase atau bagian untuk tiap-tiap kelompoknya. Kemudian yang C, poligon. Poligon adalah suatu grafik dari distribusi frekuensi yang tergolong suatu variabel. Tampilan dari poligon juga pada umumnya berupa garis-garis patah yang didapatkan dengan cara menghubungkan puncak pada masing-masing nilai tengah kelas. Poligon ini sangat baik dimanfaatkan dalam hal membandingkan bentuk dari dua distribusi. Kemudian yang D adalah OGIF. OGIF adalah satu bentuk gambar dari distribusi frekuensi kumulatif pada sebuah variabel. Untuk suatu tabel distribusi frekuensi, bisa juga kita bikin OGIF positif serta OGIF negatifnya. Kemudian yang E, diagram batang daun, stem and leaf. Diagram batang daun atau juga disebut sebagai stem dan leaf juga sama dengan histogram. Hanya saja yang membedakan adalah informasi yang didapatkan lebih baik. Hal itu disebabkan pada diagram batang daun memperlihatkan nilai-nilai hasil pengamatan asli. Dalam diagram ini juga akan digambarkan bilangan-bilangan yang juga sebagai batang serta di sebelah kanannya ditulis bilangan sisanya. Kemudian yang kedua, penyajian data numerik. Seperti yang telah disebutkan di atas, penyajian data numerik terdiri dari beberapa macam seperti penyajian data secara numerik terdiri dari beberapa macam-macam yaitu antara lain pertama central tendency, kedua dispersion atau pancaran, ketiga fractile, keempat skewness, kelima pengukuran keruncingan. Pendekatan numerik bisa dipakai dalam menghitung nilai statistik dari sekumpulan data. Sebagai contoh, mean dan standar deviasi. Statistik ini akan memberikan informasi mengenai rata-rata serta informasi rinci mengenai distribusi data. Metode grafis lebih sesuai dibandingkan dengan metode numerik. Untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam data, di lain pihak pendekatan numerik lebih tepat seperti objektif. Dengan begitu, pendekatan numerik dan juga grafis satu sama lain akan saling melengkapi. Maka dari itu, sangatlah bijaksana jika kita memakai kedua metode tersebut secara bersamaan. Materi selanjutnya yaitu statistik parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Menurut Sugiono, statistik parametrik adalah bagian statistik yang parameter
dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal, dan memiliki varians yang homogen. Statistik parametrik adalah yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Data yang dianalisis adalah data interval atau rasio. Ciri-ciri statistik parametrik adalah data dengan skala interval dan rasio. Kemudian data menyebar atau berdistribusi normal. Kemudian syarat uji parametrik adalah yang pertama dari populasi dengan distribusi normal, kedua sampel diambil secara random, ketiga sampel mempunyai varians yang sama, dan yang terakhir skala pengukuran interval atau rasio. Penggunaan statistik parametrik yang pertama itu digunakan untuk menganalisa data interval dan rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau rasio. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu non-parametric statistik, yakni metode riset yang membuat inferensi statistik tanpa lagi memperhatikan distribusi yang mendasarinya. Sehingga metode ini cocok dengan distribusi normal tanpa adanya asumsi. Alasan tanpa asumsi karena data penelitian diambil dari distribusi normal. Sebaliknya, bentuk distribusi diperkirakan dengan bentuk pengukuran statistik ini. Meskipun ada banyak situasi di mana distribusi normal dapat diasumsikan, ada juga beberapa skenario di mana proses pembuatan data yang sebenarnya jauh dari distribusi normal. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang variabel, sampel, dan populasi. Yang pertama yaitu variabel. Para ahli mengartikan variabel sebagai segala sesuatu yang memiliki variasi dan dapat diukur. Adapun pendapat lain tentang variabel adalah sesuatu yang dimanipulasi, dikontrol, dan diamati dalam suatu penelitian. Beberapa ahli lain berpendapat bahwa kemampuan untuk menganalisis variabel merupakan syarat mutlak bagi setiap peneliti. Variabel penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan kejelasannya ditentukan oleh hipotesis penelitian, sehingga setiap penelitian memiliki variabel yang berbeda-beda tergantung dari landasan teoritisnya. Variabel-variabel yang ingin diteliti perlu ditetapkan, diidentifikasi, dan ditetapkan, dan jumlah variabel tergantung dengan luas dan sempitnya penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis variabel dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu variabel bebas atau independent variable, yaitu variabel yang dapat diamati dan dinilai sebagai penyebab dari suatu tingkah laku atau variabel yang diduga sebagai munculnya variabel lain, yakni variabel terikat. Dikatakan sebagai variabel bebas karena variabel tersebut bebas mempengaruhi variabel lain. Dalam terminologi penelitian, variabel bebas biasanya disimbolkan dengan tanda X. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependent variable, yaitu suatu variabel yang diakibatkan oleh variabel bebas. Variabel terikat ini merupakan variabel akibat respon atau output. Sebagai variabel respon berarti variabel ini akan muncul sebagai akibat dari manipulasi suatu variabel, yaitu variabel bebas. Dalam terminologi penelitian, variabel terikat ini dilambangkan dengan simbol Y. Oke, yang ketiga variabel moderator, yakni variabel bebas kedua, yaitu variabel bebas dan terikat. Jika semakin besar atau kuat, variabel ini akan semakin mempengaruhi variabel bebas atau variabel terikat. Jika pengaruh variabel moderator ini lemah, maka akibatnya pun akan menjadi lemah. Yang keempat yaitu variabel pengganggu. Variabel ini secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan terikat dan tak dapat diamati dan diukur. Yang terakhir yaitu variabel kontrol. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tak diteliti.
Variabel ini digunakan jika peneliti ingin melakukan perbandingan, misalnya membandingkan hasil belajar antara kelompok X dan Y. Di sini terdapat variabel kontrol yang berupa soal yang digunakan harus sama. Jadi, variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dibuat untuk menguji beberapa instrumen. Variabel untuk membandingkan dua atau lebih hasil yang didapatkan dari penelitian guna untuk ditarik kesimpulan. Selanjutnya yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi biasa berupa orang, hewan, pohon, tumbuh-tumbuhan, ungkapan verbal, frasa, kalimat, teks, atau dokumen dan barang cetak. Populasi yang berupa orang biasa disebut dengan subjek penelitian, sedangkan yang bukan berupa manusia disebut objek penelitian. Apabila peneliti akan meneliti kemampuan berbicara bahasa Arab siswa SMA sekota Malang, maka populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa SMA sekota Malang yang mengambil pelajaran bahasa Arab. Yang ketiga yaitu sampel. Sampel adalah kelompok kecil yang diamati. Nazir 1988 mengemukakan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi. Jika seorang peneliti ingin meneliti tentang kemampuan berbicara bahasa Arab siswa SMA sekota Malang, maka tidak mungkin peneliti akan meneliti satu persatu siswa yang ada di kota Malang, mengingat begitu banyaknya siswa dan SMA di kota Malang, sehingga diperlukan kelompok kecil yang akan diamati secara langsung oleh peneliti dengan memilih SMA tertentu yang menjadi sampel, kemudian diteliti dan hasilnya dilakukan untuk semua SMA yang ada di kota Malang. Penarikan sampel adalah yang sangat penting dalam penelitian, karena dari sampel tersebut data penelitian diperoleh. Sampel yang dipilih harus mewakili semua data populasi yang ada, sehingga harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan alasan teoritis dan praktis. Karena salah dalam penentuan sampel akan berakibat pada biasnya data dan rancunya penelitian. Ditinjau dari alasan praktis, pemilihan sampel harus mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga, sehingga dengan data yang minimal pun dapat mewakili seluruh populasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hipotesis testing. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hipo dan tesis. Hipo berarti lemah, kurang, atau di bawah. Sedangkan tesis berarti teori atau pernyataan yang disajikan dengan bukti. Dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih diperlukan pembuktian atau dugaan sementara mengenai suatu hal. Pengujian hipotesis merupakan suatu proses untuk menguji suatu hipotesis tersebut diterima atau ditolak untuk menjadi parameter dari sebuah populasi dalam penelitian. Tujuan dilakukan pengujian hipotesis adalah guna mendapatkan hasil yang berupa penentuan parameter dari sebuah penelitian kuantitatif yang membutuhkan pembuktian. Hipotesis statistik merupakan suatu dugaan atau pernyataan mengenai satu atau lebih sebuah populasi dalam penelitian. Hipotesis statistik merupakan salah satu cara pengujian dalam analisis dengan menggunakan sebagian data dari keseluruhan data pada penelitian kuantitatif. Hipotesis statistik adalah suatu pernyataan operasional dalam penelitian kuantitatif yang diterjemahkan dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dikehendaki oleh peneliti. Hipotesis statistik bisa berupa dua hal, yaitu penjelasan sementara atau prediksi tentang suatu hal yang akan diteliti. Hipotesis statistik tersebut harus diperkaitan dengan aspek-aspek keseluruhan data yang digunakan. Selanjutnya, ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang kedua, hipotesis harus dapat menerangkan fakta. Yang ketiga, hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang keempat, hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Yang kelima, hipotesis harus dapat diuji. Dan yang terakhir, hipotesis harus sederhana. Selanjutnya, manfaat penggunaan atau penetapan hipotesis. Hipotesis bisa sebagai panduan dalam pengujian dan penyesuaian antar fakta dan dengan fakta.
Hipotesis bisa menjadi alat yang sederhana untuk memfokuskan fakta dalam penelitian yang acak tanpa perlu koordinasi dalam satu kesatuan yang menyeluruh dan penting. Hipotesis dapat memperkecil jangkauan dan memberikan batasan kerja suatu penelitian. Hipotesis dapat menyiagakan peneliti pada hubungan antar fakta dan kondisi fakta yang kadangkala luput dari perhatian para peneliti. Next, yaitu jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau null hipotesis HO. Hipotesis nol yaitu berupa pernyataan yang tidak ada perbedaan parameter atau karakteristik dalam populasi. Pada hipotesis nol, selalu mengandung data yang ada di tingkat populasi dan biasanya ditandai dengan tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis H1, hipotesis alternatif H1, yang itu berupa pernyataan yang bertentangan dengan HO. Hipotesis alternatif bisa menunjukkan perbedaan dua kelompok dan juga dapat menjelaskan hubungan antar variabel. Hipotesis alternatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Hipotesis non-direksional atau tak terarah. Non-directional hypothesis adalah menegaskan satu nilai yang berbeda dengan nilai yang lain. Selain itu disebut juga hipotesis dua sisi, ditandai dengan tanda tidak sama dengan. Kemudian yang kedua, hipotesis direksional atau terarah adalah menegaskan bahwa ada suatu ukuran yang lebih kecil atau lebih besar dibandingkan ukuran lainnya dengan sifat serupa. Selain itu disebut juga dengan hipotesis satu sisi, ditandai dengan lebih kecil atau lebih besar. Selanjutnya, fungsi hipotesis. Yang pertama, membantu membuat kerangka penyusunan simpulan penelitian. Yang kedua, membantu proses pengujian kebenaran teori. Yang ketiga, membantu mengarahkan proses penelitian. Yang keempat, memberikan gagasan baru dalam pengembangan teori. Yang kelima, memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala. Yang keenam, memudahkan perluasan pengetahuan pada suatu bidang. Yang ketujuh, memberikan gambaran pola pada suatu penelitian. Yang kedelapan, memberikan dasar dalam pemilihan sampel. Yang kesembilan, memberikan prosedur yang harus dilakukan dalam penelitian. Kemudian yang terakhir, memudahkan penyajian dalam penarikan simpulan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang validity and reliability. Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, appropriateness, kemanfaatan, usefulness, dan kesohihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Kemudian jenis-jenis validitas. Yang pertama itu validitas isi. Menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes. Validitas isi mengukur derajat kemampuan tes dalam mengukur yang mencakup substansi elemen yang ingin diukur. Validitas isi dipakai untuk mengukur kemampuan belajar, hasil belajar, atau prestasi belajar. Yang kedua yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk atau konstruk validity merupakan validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes dapat mengukur apa yang benar-benar hendak diukur, yang sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk berhubungan dengan kejadian dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Validitas konstruk dapat dipakai dalam mengukur sikap, minat konsep diri, fokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lainnya. Ataupun yang sifatnya performa maksimum, seperti instrumen untuk mengukur bakat, intelijensi, kecerdasan, emosional, dan lainnya. Selanjutnya yang ketiga, validitas kriteria. Ditentukan oleh kriteria, baik kriteria internal ataupun kriteria eksternal. Validitas kriteria didapatkan melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Validitas kriteria adalah ukuran validitas yang penentuannya dengan cara membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada ukuran luar atau yang lain. Contoh pemakaian validitas kriteria adalah tes intelijensi yang berkorelasi dengan rata-rata nilai akademis. Dengan asumsi jika intelijensi seorang tinggi, maka yang akan terjadi
dia akan mendapatkan nilai akademis yang tentunya bagus. Kemudian yang keempat yaitu validitas muka, merupakan tipe validitas yang paling rendah signifikasinya karena hanya berdasarkan pada penilaian sepintas tentang isi alat ukur. Apabila isi alat ukur sudah terlihat sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas muka sudah terpenuhi. Kemudian prinsip validitas, interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mendorong kecocokan dan kebenarannya. Interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika nilai values yang didapatkan sesuai interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari interpretasi dan kegunaan ini konsisten dengan nilai kecocokan. Selanjutnya, pengertian reliabilitas menurut para ahli. Reliabilitas yaitu suatu konsistensi sebuah tes dalam mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Kemudian menurut para ahli yang pertama yaitu Sugiono 2005, pengertian reliabilitas menurut Sugiono adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi jika pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes merupakan tingkat konsistensi suatu tes adalah sejauh mana tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang konsisten, relatif tidak berubah meskipun diteskan pada situasi yang berbeda. Yang kedua, menurut Nur Salam, pengertian reliabilitas menurut Nur Salam adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan jika fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berulang kali dalam waktu yang berlainan. Yang ketiga, menurut Sukaji adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya koefisien. Yang keempat, menurut Gronlund and Lin, pengertian reliabilitas menurut mereka adalah ketepatan hasil yang diperoleh dari suatu pengukuran. Kemudian yang kelima, menurut Sugiono dalam Soeharto, yaitu serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dan alat ukur itu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang keenam, menurut Anastasia dan Susana, pengertian reliabilitas adalah sesuatu yang merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen yang berbeda atau di bawah kondisi pengujian yang berbeda. Kemudian yang ketujuh, menurut Surya Brata, pengertian reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut yang dapat dipercaya. Materi selanjutnya yaitu linearity regressions. Regresi linear adalah sebuah teknik klasik di statistika untuk mempelajari hubungan antar variabel dan memprediksi masa depan. Walaupun tidak seakurat teknik yang lebih modern, kelebihannya adalah mudah dimengerti dan tidak mensyaratkan data harus dalam bentuk tertentu. Regresi linear mencoba untuk memodelkan hubungan antara dua variabel dengan mencocokkan persamaan linear dengan data yang diamati. Satu variabel dianggap sebagai variabel penjelas dan yang lainnya dianggap sebagai variabel dependen. Garis regresi linear memiliki persamaan bentuk Y sama dengan A plus BX, di mana X adalah variabel penjelas dan Y adalah variabel dependen. Kemiringan garis adalah B, dan A adalah intercept nilai Y ketika X sama dengan 0. Kemudian keuntungan dari regresi linear yaitu ketika kita tahu hubungan antar variabel di independen dan dependen memiliki hubungan linear, algoritma ini adalah yang terbaik untuk digunakan karena ini adalah yang paling kompleks dibandingkan dengan algoritma lain yang juga mencoba menemukan hubungan antara variabel independen dan dependen. Adapun kerugian dari regresi linear adalah dalam kehidupan nyata tidak ada banyak masalah di dunia yang menunjukkan hubungan yang jelas antara variabel independen dan dependen. Sebagai contoh, mari kita kembali ke contoh biaya. Contoh seringkali ada banyak faktor lain
yang berperan dalam menentukan biaya. Namun dengan itu dikatakan orang dapat berargumen bahwa kita hanya perlu menambahkan nilai-nilai yang lebih independen seperti kedekatan dengan transportasi, tingkat kejahatan, dan lain-lain. Selanjutnya materinya tentang pre-experimental design. Metode penelitian eksperimen termasuk dalam metode penelitian kuantitatif. Frankel dan Walland menyatakan bahwa eksperimen berarti mencoba, mencari, dan mengkonfirmasi. Sedangkan menurut Gordon Alpatzer menyatakan bahwa hubungan kausal atau sebab akibat adalah inti dari penelitian eksperimen. Sedangkan menurut Crowell menyatakan bahwa pengertian metode penelitian eksperimen digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, treatment atau perlakuan, terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain selain variabel treatment yang mempengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol dan sering penelitian eksperimen dilakukan di dalam laboratorium. Ada 4 faktor utama dalam penelitian eksperimen, yaitu hipotesis, variabel independen, variabel dependen, dan subjek. Hipotesis dalam penelitian eksperimen merupakan keputusan pertama yang ditetapkan oleh peneliti di uji. Berdasarkan hipotesis tersebut, selanjutnya dapat ditentukan variabel independen dan dependen serta subjek yang digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian eksperimen, jumlah variabel independen dapat bisa lebih dari satu. Gordon Alpatzer menyatakan jumlah variabel independen bisa tunggal atau jamak, bisa kualitatif dan kuantitatif. Nilai kualitatif dan kuantitatif bisa terjadi dalam penelitian eksperimen. Contohnya, variabel kualitatif warna keemasan suatu barang. Variabel kuantitatif harga barang. Kemudian, ada beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian, baik untuk skripsi, tesis, maupun disertasi, yaitu pre-experimental design, kemudian true experimental design, factorial design, dan quasi-experimental design. Oke, yang pertama kita akan membahas pre-experimental design, non-design. Disebut pre-experimental design karena desain ini belum termasuk eksperimen yang sungguh-sungguh, sebab masih terdapat variabel luar yang juga ikut berpengaruh atas terbentuknya variabel dependent. Jadi, eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Ada beberapa macam bentuk pre-experimental design, yaitu one-shot case study, one-group pretest, post-test design, dan in-text group comparison. Materi selanjutnya yaitu quasi-eksperimental. Eksperimen kuasi adalah eksperimen yang memiliki perlakuan, treatments, pengukuran-pengukuran dampak, dan unit-unit eksperimen, namun tidak menggunakan penempatan secara acak. Pada penelitian lapangan biasanya menggunakan rancangan eksperimen semu, quasi-eksperimen. Disebut eksperimen semu karena eksperimen ini belum atau tidak memiliki ciri-ciri rancangan eksperimen yang sebenarnya, karena variabel-variabel yang seharusnya dikontrol atau dimanipulasi. Oleh sebab itu, validitas penelitian menjadi kurang cukup untuk disebut sebagai eksperimen yang sebenarnya. Kemudian, adapun tujuan penelitian eksperimen semu untuk memperkirakan kondisi eksperimen murni dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen. Namun, pemilahan kedua kelompok tersebut tidak dengan teknik random. Penelitian eksperimental semua bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan, mengklarifikasi penyebab terjadinya suatu peristiwa atau keduanya. Kemudian langkah-langkah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimental yaitu yang pertama melakukan tinjauan literatur terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Yang B, mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian. Yang C, merumuskan hipotesis-hipotesis penelitian.
Yang D menyusun rencana eksperimen yang biasanya mencakup, yang E melakukan pengumpulan data tahap pertama. Yang F melakukan pengumpulan data tahap pertama pretest, yang G melakukan eksperimen, yang H melakukan data tahap kedua post-test, I mengolah dan menganalisis data, J menyusun laporan. Kemudian rancangan-rancangan yang ada dalam metode kuasi eksperimental. Yang A non-equivalent group design adalah desain yang paling sering digunakan dalam penelitian sosial. Hal ini terstruktur seperti sebuah eksperimen pretest, post-test yang acak. Kemudian yang B, pretest dan post-test design. Dari banyak desain eksperimental sebenarnya, pretest post-test desain metode yang disukai untuk membandingkan kelompok peserta dan mengukur tingkat perubahan yang terjadi sebagai hasil dari perlakuan. Pretest post-test desain tumbuh dari desain post-test sederhana saja dan beberapa masalah yang timbul dengan tugas dan alokasi peserta untuk kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu desain regresi diskontinuitas. Untuk kebanyakan orang, regresi menyiratkan reversi mundur atau kembali sebelumnya yang lebih primitif, sementara diskontinuitas menunjukkan lonjakan yang tidak wajar atau pergeseran dalam apa yang dinyatakan mungkin menjadi proses yang halus lebih terus-menerus. Untuk sebuah metodologi penelitian, bagaimanapun diskontinuitas regresi selanjutnya diberi label RD, tidak membawa arti negatif seperti itu. Sebaliknya, desain RD dipandang sebagai metode yang berguna untuk menentukan apakah suatu program atau perlakuan itu yang efektif. Materi selanjutnya yaitu True Experimental Design. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan begitu, kualitas pelaksanaan rancangan penelitian, validitas internal bisa menjadi tinggi. Ciri utama True Experimental Design ialah sampel yang dipakai untuk kelompok eksperimen maupun kontrol diambil secara acak dari populasi tertentu. Jadi, True Experimental Design ialah adanya kelompok kontrol dan sampel penelitian yang dipilih secara acak. Ada dua bentuk True Experimental Design, yaitu post-test only control design dan pretest group design. Kemudian bentuk-bentuk dari True Experimental Design yang pertama yaitu post-test only control group design. Dalam model rancangan ini, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dibentuk dengan prosedur random, sehingga keduanya dapat dianggap setara. Selanjutnya, kelompok eksperimen diberikan perlakuan. Setelah perlakuan telah diberikan dalam jangka waktu yang tertentu, maka setelah itu dilakukan pengukuran variabel terikat pada kedua kelompok tersebut dan hasilnya dibandingkan perbedaannya. Bentuk desain post-test only control group design yaitu RX01, R02. Maksud dari desain tersebut ialah ada dua kelompok yang dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan sedang kelompok dua tidak. Kelompok pertama diberi perlakuan oleh peneliti, kemudian dilakukan pengukuran. Sedang kelompok kedua yang digunakan sebagai kelompok pengontrol tidak diberi perlakuan tetapi hanya dilakukan pengukuran saja. Kemudian bentuk desain yang kedua yaitu pretest post-test control group design, yaitu suatu rancangan penelitian yang menggunakan dua kelompok subjek. Dua kelompok subjek tes tersebut diberi nama kelompok kontrol dan eksperimen. Kelompok eksperimen diberi perlakuan, sementara itu kelompok kontrol tidak. Sebelum dan sesudah pemberian perlakuan kedua, kelompok tersebut diukur variabelnya. Desain ini merupakan pengembangan desain di atas. Perbedaannya terletak pada baik kelompok pertama dan kelompok pengontrol dilakukan pengukuran di depan pretest. Desainnya adalah sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai correlation design, yaitu jenis penelitian non-eksperimental yang senantiasa dilakukan dengan mengukur dua variabel dan menilai hubungan statistik dan statistika, yaitu korelasi, di mana di antara kedua variabel tersebut dengan sedikit atau tidak ada upaya untuk mengendalikan variabel asing atau variabel extraneous. Adapun pengertian-pengertiannya menurut para ahli, yang pertama itu penelitian korelasional ialah merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto
karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Yang kedua, menurut Surya Brata, adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor yang memiliki kaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasinya. Yang ketiga, menurut Frankel dan Wolland, adalah metode penelitian deskripsi dengan sebab penelitian tersebut merupakan upaya untuk menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks penelitian kuantitatif yang direfleksikan dalam variabel. Yang keempat, menurut Emzir, penelitian ini yang dilakukan dalam berbagai bidang diantaranya pendidikan, sosial maupun ekonomi. Penelitian korelasional hanya terbatas pada penafsiran hubungan antar variabel saja, tidak sampai pada hubungan kausalitas. Tapi penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk dijadikan penelitian selanjutnya, seperti penelitian eksperimen. Selanjutnya, macam-macam penelitian korelasional. Yang pertama, studi hubungan. Studi hubungan dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan pemahaman faktor apa saja atau variabel yang berhubungan dengan variabel yang kompleks, misalnya seperti hasil belajar, akademik, konsep diri, dan motivasi. Kemudian yang kedua, studi prediksi. Digunakan untuk memudahkan dalam pengambilan suatu kesimpulan mengenai individu atau membantu dalam pemilihan individu. Studi prediksi juga digunakan untuk menguji hipotesis teoretis tentang variabel yang dipercaya menjadi prediktor pada suatu kriteria dan untuk menentukan validitas prediktif dan instrumen pengukuran individual. Yang ketiga yaitu korelasi multivariat, merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Setidaknya untuk tahapan penentuannya terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan. 2 diantaranya yaitu yang A regresi ganda atau multiple regression, yang B korelasi kanonik. Yang pertama yaitu regresi ganda atau multiple regression. Teknik ini digunakan untuk memprediksi suatu fenomena yang kompleks, karena jika hanya dengan menggunakan satu faktor, variabel prediktor, seringkali hasilnya kurang akurat. Kemudian yang B, korelasi kanonik. Tidak seperti regresi ganda yang hanya melibatkan satu variabel kriteria, korelasi kanonik melibatkan lebih dari satu variabel kriteria. Korelasi kanonik berguna untuk menjawab pertanyaan, bagaimana serangkaian variabel prediktor memprediksi serangkaian variabel kriteria, sehingga korelasi kanonik ini bisa dianggap sebagai perluasan dari regresi ganda, dan sebaliknya regresi berganda bisa dianggap sebagai bagian dari korelasi kanonik. Ciri-ciri penelitian correlation. Yang pertama, penelitian korelasional cocok digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti rumit dan atau tidak bisa diteliti dengan metode eksperimental atau tidak bisa dimanipulasi. Kemudian yang kedua, penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling menghubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Kemudian yang ketiga, output dari penelitian korelasional ialah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut. Yang keempat, penelitian korelasional dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Kemudian yang kelima, kelebihan penelitian korelasional diantaranya yaitu mampu untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama, simultan, bisa memberikan informasi tentang derajat kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kemudian hasil desain penelitian korelasi. Yang pertama itu korelasi positif antara dua variabel adalah ketika peningkatan satu variabel mengarah pada peningkatan variabel lainnya dan penurunan satu variabel akan berdampak pada penurunan variabel lainnya. Misalnya jumlah uang yang dimiliki seseorang mungkin berkorelasi positif dengan jumlah mobil yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, korelasi negatif. Secara harfiah adalah kebalikan dari korelasi positif. Ini berarti jika ada peningkatan dalam satu variabel, variabel lainnya akan menunjukkan penurunan dan adapun sebaliknya. Kemudian yang ketiga,
Tidak ada korelasi atau korelasi nol. Ini berarti perubahan dalam satu variabel tidak berpengaruh pada variabel lain, atau dengan kata lain tidak ada hubungan antara dua variabel. Misalnya tidak ada hubungan antara jumlah teh yang diminum dan tingkat kecerdasan. Kemudian cara menuliskan penelitian korelasional. Yang pertama, pemilihan masalah. Pada penelitian korelasional, rumusan masalah yang dipilih harus memiliki nilai yang berarti dalam pola perilaku fenomena yang kompleks yang membutuhkan pemahaman. Kemudian yang kedua, studi kepustakaan. Setelah permasalahan ditentukan, langkah berikutnya yaitu studi kepustakaan yang menjadi dasar untuk mendapatkan landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dugaan. Sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Kemudian yang ketiga, metodologi penelitian. Setelah melakukan studi pustaka, langkah berikutnya adalah menentukan metodologi penelitian. Pada tahap ini, peneliti harus memiliki subjek penelitian dan menentukan cara dalam pengolahan data. Kemudian yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Dan yang terakhir, simpulan. Simpulan berisi hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hal-hal yang diteliti dengan menggunakan mudah dipahami pembaca secara ringkas. Oke, untuk pembahasan yang terakhir yaitu comparative design. Penelitian dengan metode studi perbandingan atau comparative study dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor apa atau situasi bagaimana yang dapat menyebabkan timbulnya suatu peristiwa tertentu. Studi ini dimulai dengan mengadakan pengumpulan fakta tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu gejala tertentu, kemudian dibandingkan. Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan penyebab, selanjutnya ditetapkan bahwa sesuatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu gejala pada objek yang diteliti. Itulah yang sebenarnya yang menyebabkan munculnya gejala tersebut, atau dengan memperbandingkan faktor atau variabel mana yang paling berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada hasil penelitian yang sedang dilakukan. Perlu ditekankan di sini bahwa dalam desain penelitian ini tidak ada perlakuan atau intervensi sama sekali dari peneliti. Oke teman-teman, itulah sedikit banyaknya penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching this video. See you in the next video. Bye-bye. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me.